Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Advent yang kedua. Dan saya percaya dalam ibadah ini ada berkat istimewa dari Tuhan yang akan Dia berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Saya menyambut semua jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Saya percaya kasih Kristus pun kita rasakan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan membuka ibadah ini di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan ibadah ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Ibadah akan dipimpin oleh Gerakan Pembawa Sulu Korps Polonia. Haleluya. Selamat pagi jemaat Korps Polonia yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini tanggal 6 Desember 2020 kita sudah memasuki masa Advent yang kedua dengan tema damai. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Dan untuk membuka ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami mendapat kesempatan istimewa mengikuti ibadah Advent yang kedua. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami di tahun ini ada banyak hal yang kami meyakini bahwa setiap detik, setiap saat ditemani oleh Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami mengangkat rasa syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki masa raya Advent yang kedua. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu, melimpahkan berkat-Mu kepada kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan di tengah-tengah situasi sulit apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sedang ada dalam pergumulan. Kiranya Engkau menjadi solusi, Engkau membukakan jalan bagi pergumulan mereka, sehingga mereka tetap menikmati sukacita dalam merayakan Advent yang kedua di minggu ini. Kami percayakan kuasa-Mu, sehingga kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberkati jemaat yang mengikutinya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki ruang puji-pujian. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi biarlah sukacita ini boleh ada di hati kita masing-masing sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita. Satu pujian yang mengatakan, hai siarkan di bukit dan di padang, hai siarkan di gunung lahirnya Allah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita patut bersyukur karena seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah dia? Dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebelum menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau adalah penasehat ajaib dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang kekal bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau Raja damai atas kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar
tentang damai yang Engkau bawa di tengah-tengah dunia yang membutuhkan damai sejahtera. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini berdampak bagi kehidupan jemaat, berdampak bagi kehidupan kami, sehingga selesai kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tema Advent kedua, peace atau damai. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya mengajak kita dulu melihat Matius 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang merayakan Advent yang kedua. Dan tema yang selalu diangkat di Advent yang kedua adalah berbicara tentang damai atau peace. Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat siapa itu damai, siapa pembawa damai itu. Dari tulisan Nabi Yesaya kita menemukan bahwa pembawa damai itu adalah Kristus. Saya mengajak kita untuk melihat nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 yang sering dibacakan dalam perayaan Natal. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam tulisannya Yesaya menyebutkan bahwa yang akan datang, dia adalah Raja Damai. Siapakah Raja Damai itu? Tentunya kita tahu bahwa dia adalah Kristus. Mengapa Kristus disebut sebagai Raja Damai? Karena kita tahu bersama bahwa di dalam Taman Eden terjadi hubungan yang putus antara Allah dan manusia. Allah yang tadinya bersama-sama dengan manusia di Taman Eden, karena dosa, karena iblis hadir dalam kehidupan manusia dan manusia lebih mendengarkan apa kata iblis, sehingga hubungan Allah dan manusia terputus. Karena hubungan ini tidak baik sejak dari Taman Eden, maka Allah merancang anaknya yang tunggal yang disebut Yesus Kristus itu harus datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. Dia hendak datang untuk mendamaikan surga dan dunia,
mendamaikan Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, ini adalah misi utama dari Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menjelma menjadi manusia. Damai itu kalau datang dalam hidup kita, waktu damai itu menyapa kehidupan kita, maka kehidupan kita secara otomatis akan berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai itu dimulai dari perdamaian antara kita dan Allah. Setelah itu kita mampu berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita masih ingat kisah Sakeus. Ketika damai itu datang ke dalam rumahnya, berbicara secara empat mata dengan Yesus Kristus, Raja Damai itu. Maka setelah percakapan antara Sakeus dan Yesus, maka Sakeus bisa berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dia pajak, orang-orang yang dia tipu selama ini, ia kembalikan hartanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya, mengapa Sakeus bisa berdamai dengan orang-orang di sekitarnya? Mengapa Sakeus bisa berdamai dengan dirinya yang dianggap berdosa di daerah itu? Jawabannya adalah karena Kristus, Sang Raja Damai itu hadir di dalam rumahnya. Saya berdoa apa yang akan kita bicarakan ini, kita semua mendapat damai, dijumpai oleh Kristus melalui perayaan-perayaan yang akan kita ikuti, sehingga damai yang menjumpai kehidupan kita akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pujilah Kristus. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, melihat perjalanan Raja Damai waktu Ia datang dalam dunia ini. Sebelum Ia datang, ada cerita-cerita yang dipersiapkan oleh Allah untuk perjalanan Raja Damai itu. Tapi sayang sekali saudara-saudara, saya menemukan dari apa yang kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17, saya menemukan bahwa ternyata dalam perjalanan yang disiapkan dalam misi Allah, manusia merusak perjalanan itu. Dan bahkan iblis mengambil bagian dalam perjalanan itu untuk merusak perjalanan itu. Saya mengajak kita untuk melihat satu persatu tokoh. Tidak semua tokoh yang saya akan bahas, tapi biarlah tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini mewakili kita semua untuk memahami betapa iblis bekerja keras merusak perjalanan damai sejahtera itu. Betapa manusia mengambil andil juga untuk ikut dalam merusak misi dari perjalanan Raja Damai atau damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk manusia dan dunia. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17, di sana kita menemukan beberapa tokoh penting. Tokoh yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat ayat yang kedua, dikatakan bahwa Abraham memperanakan Ishak. Abraham menjadi tokoh pertama yang saya ingin soroti sebagai pribadi yang hampir saja mengacaukan perjalanan damai sejahtera itu. Betapa tidak, waktu Abraham menerima janji Allah, menerima pesan Allah bahwa ia akan menjadi bapa bangsa-bangsa, ia meragukan janji itu. Ia meragukan pesan Allah itu. Kapan Abraham meragukan? Waktu dalam menjalani proses perjanjian antara Allah dan dia merasa bahwa bukan istrinya yang akan melahirkan Ishak atau melahirkan anak perjanjian, tetapi budaknya yang bernama Hagar. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya Abraham keluar dari janji itu, keluar dari rancangan Tuhan. Ia berhubungan dengan budaknya sehingga lahirlah Ismail. Kacau bukan? Allah sudah berjanji, Allah sudah hendak melaksanakan janjinya, tapi dalam diri Abraham ada titik dosa, sehingga dalam titik dosa itu dibelok sama iblis, mengakibatkan Abraham hampir saja kehilangan fokus, dan Allah hadir lagi dan menyatakan bukan Hagar tapi Sarah. Dan Alkitab mencatat waktu Abraham umur 100, lahirlah Ishak. Hampir saja, tapi kekacauan sudah terjadi. Ismail sudah hadir,
Hagar disakiti oleh Abraham. Tokoh berikutnya adalah Yehuda. Kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Wah, menarik sekali kisah ini. Tentunya saudara masih ingat kisah ini. Bisa lihat dalam Kejadian 38 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Kisah yang sangat pantas untuk dibuat jadi sinetron. Karena cerita ini menurut saya adalah kebobrokan terbesar yang terjadi di dalam Alkitab. Betapa tidak saudara-saudara, Tamar ini bukanlah istri dari Yehuda, tapi Tamar ini adalah anak mantu dari Yehuda. Karena anak pertama Yehuda meninggal melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga Yehuda menikahkan lagi Tamar ini kepada anaknya yang kedua. Tapi anaknya yang kedua yang bernama Onan juga melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga Onan juga mati di hadapan Tuhan. Setelah itu Tamar lari karena anak yang ketiga dari Yehuda masih kecil. Dan singkat cerita, pertemuan Yehuda dan Tamar terjadi. Dan akhirnya Tamar mengandung anak mantu dari Yehuda. Ini adalah kejahatan saudara-saudara. Bayangkan Abraham tadi menikah dengan budak, Yehuda menikah dengan anak mantunya. Perjalanan damai sejahtera, kacau balau. Perjalanan damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk manusia, kacau, dihancurkan. Sebentar kita akan melihat siapa pemeran utama dari kekacauan dan kehancuran ini. Saya mengajak kita untuk melihat tokoh berikutnya dulu. Dikatakan bahwa tokoh berikutnya di ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Perhatikan ini. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara penulis penginjil Matius menulis teks ini. Kalau saya jadi Daud, ini adalah teks yang sangat memalukan bagi Raja Daud. Kenapa? Karena di sini masih ditulis lagi dosa dari Raja Daud. Dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita tahu cerita ini saudara, di mana Daud mengambil istri orang. Saya mencatat di sini bahwa Raja Daud dalam masa itu sedang melanggar kira-kira ada 3 hukum Taurat. Raja Daud melanggar hukum ke-10, dia mengingini istri orang lain. Raja Daud melanggar hukum ke-7, berzina dengan istri orang lain. Dan Raja Daud melanggar hukum ke-6, jangan membunuh, dan dia membunuh suami dari Betseba yang bernama Uria. Saudara, ini adalah kejahatan, ini adalah kekacauan yang dibuat oleh Raja Daud pada zaman itu. Dan dia tercatat di silsilah Yesus Kristus. Abraham kacau, Yehuda kacau, Daud pun kacau. Ia mengambil istri orang. Siapa lagi setelah itu? Ini yang terakhir saudara. Dia adalah Salomo. Salomo lebih kacau lagi saudara-saudara. Dia menikah dengan 1000 wanita, 700 istri sah, 300 gundiknya. Saudara bayangkan damai sejahtera yang disiapkan oleh Allah untuk mendamaikan antara manusia dan dirinya. Tapi dalam perjalanan damai sejahtera itu kacau balau. Belum semua kita ungkap, belum semua kita melihat dosanya, tapi minimal 4 generasi yang kita temukan dalam Abraham, Yehuda, Daud dan Salomo. Kita sudah mempunyai gambaran betapa kacaunya perjalanan damai sejahtera itu. Kalau saya jadi Allah, maka saya cancel saja rencana saya untuk mendamaikan manusia dan dirinya. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu manusia bobrok, manusia kacau balau, manusia penuh dengan dosa. Dan iblis saya pastikan mengambil andil dari perjalanan damai sejahtera ini. Dia merusak perjalanan itu. Abraham menikah dengan budaknya, Yehuda menikah dengan anak mantunya, Daud menikah dengan istri orang,
dan Salomo menikah dengan 1000 perempuan. Kacau. Mari kita menelusuri dari mana titik kekacauan ini. Saya mengajak kita untuk melihat Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Kiranya teks bacaan ini membantu kita untuk memahami siapa di balik layar dari kekacauan perjalanan damai sejahtera ini. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah Adam dan Hawa yang sedang ada di taman itu. Dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini saudara-saudara adalah pesan Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, maka waktu Allah berfirman, semua langsung jadi. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang, benda-benda penerang jadi. Tapi waktu Allah berfirman bagian ini, tidak langsung jadi. Waktu Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Taman Eden tidak langsung banyak, Adam dan Hawa langsung banyak di taman, tidak. Tapi firman ini akan terjadi ketika manusia mengambil peran di dalamnya. Bukan Allah lah yang berperan beranak cucu, tapi manusia yang diperintahkan untuk beranak cucu. Sehingga pesan ini didengar baik oleh iblis. Iblis tahu bahwa untuk beranak cucu bukan dari Allah, tapi manusia yang mengerjakan bagian itu. Sehingga apa yang kita baca dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 tadi, beranak cucu, memperanakan. Iblis merusak bagian itu. Sebab ia tahu bahwa beranak cucu itu adalah tugas dari manusia, dan iblis akan mengacaukan bagian itu. Sehingga iblis paksa, iblis melakukan misinya, dan dalam misi itu ia berhasil. Abraham menikah dengan budaknya. Kacau. Yehuda menikah dengan Tamar. Daud menikah dengan istri orang. Salomo menikah dengan 1000. Sehingga kerajaan Israel terpecah 2. Kacau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iblis benar-benar sukses dalam misinya? Merusak firman Tuhan, merusak pesan Tuhan, merusak nilai yang Tuhan tanamkan dalam manusia. Saya katakan tidak. Sebab saudara-saudara, kita bisa menemukan bahwa beranak cucu yang dirancang oleh iblis merusak tatanan yang Tuhan tetapkan. Tapi Allah punya misi, punya rencana, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Iblis tidak bisa, manusia tidak bisa. Sebab Allah punya rencana, tidak pernah gagal. Sehingga saudara-saudara, patutlah kita mengucap syukur di Advent yang kedua ini. Kita merayakan Advent yang kedua dan merayakan damai sejahtera yang Allah rencanakan untuk kehidupan kita. Kita tahu bahwa situasi-situasi dalam bacaan kita tadi memungkinkan Allah bisa saja cancel damai sejahtera itu datang ke dalam dunia. Tapi Allah tetap melaksanakan itu. Sebab apa? Ia merencanakan, tidak pernah gagal. Waktu ia merencanakannya, pasti terjadi. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Kita melihat bagaimana damai sejahtera itu pertama kali dinyatakan di tengah-tengah manusia. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Perhatikan ini saudara-saudara. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau."
Shalom. Damai sejahtera itu datang pertama kali menyapa Maria pada masa itu. Siapa Maria? Dikatakan pada ayat yang kedua, 2 kali diulangi. Dia adalah wanita perawan. Apa yang kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan ini? Dari kekacauan yang tadi dirancang oleh iblis, Allah merancang kekudusan. Ia hadir di sebuah rumah wanita yang masih perawan. Ini gambaran kekudusan Allah. Allah hadir di tempat itu untuk menyatakan bahwa aku kudus dan aku mau menguduskan keturunanku melalui Yesus Kristus, melalui damai sejahtera yang Ia siapkan untuk manusia. Sehingga saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, betapa pentingnya kita merayakan Advent yang kedua. Kita tahu bahwa perjalanan itu rusak, kacau balau, dihancurkan oleh iblis. Tapi waktu Allah menyatakan damai sejahtera itu, Ia datang ke rumah Maria. Ia menyatakan kekudusannya. Berita anugerah dari Advent yang kedua, saudara-saudara. Yesus mau hadir dalam hidupmu. Yesus mau mendamaikan dirimu dengan surga. Yesus ingin menyatakan bahwa Ia tidak pernah gagal ketika Ia merencanakan sesuatu untuk hidupmu. Haleluya. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita menjadi anak Allah karena kita membawa damai dimanapun kita berada. Ketika damai itu menyapa hidup kita, maka damai itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya ingin mengakhiri perenungan kita pada saat ini dengan mengajak kita untuk melihat Matius 1 ayatnya yang ke-17. Pada bagian terakhir dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Siapa yang menyelesaikan keturunan itu? Kristus. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, damai sejahtera itu yang direncanakan oleh Allah melalui jalan kacau balau. Di sana ada iblis yang mengacaukan, di sana ada manusia yang ambil andil dalam kekacauan itu. Tapi damai sejahtera itu, Yesus Kristus itu tetap hadir sebab rencana Allah tidak pernah gagal. Ia memperbaiki kekotoran untuk menguduskan namanya bagi kemuliaan dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudara, kekotoran, kekacauan dalam hidup kita, saya percaya Kristus mampu menyelesaikan itu. Ia datang dalam kekudusan untuk memperbaiki segala kekacauan dalam hidup kita. Yang kedua, saya catat di sini, Yesus paling mahir memperbaiki kerusakan, kehancuran, bahkan hidup tanpa harapan. Yesus mahir memulihkan. Abraham menikah dengan budaknya, Yehuda menikah dengan anak mantunya, Daud menikah dengan istri orang, Salomo menikah dengan banyak perempuan. Kekacauan. Tapi Yesus mahir memperbaiki itu semua. Di ayat yang ke-17, Kristus menjadi sentral dari keturunan itu. Kristus hadir memperbaiki bagian itu. Dia hadir di tengah-tengah kekacauan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam pergumulan. Kita sedang ada dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang buruk, yang kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya untuk menyelesaikan setiap tantangan, setiap pergumulan dalam hidup kita. Tapi izinkan saya memberitahu bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita rayakan di Advent yang kedua ini, Dia sangat mahir memperbaiki bagian itu. Tentunya kita ingat tadi bagaimana perjalanan damai sejahtera itu yang kacau balau. Abraham menikah dengan budaknya, Yehuda menikah dengan anak mantunya, Raja Daud menikah dengan istri orang, Salomo menikah dengan 1000 wanita. Itu kekacauan. Tapi Kristus menjadi jawaban dari semua kekacauan dalam keturunan itu. Dia hadir, dan waktu Ia hadir, Ia memperbaiki itu. Ia menjumpai Maria yang suci, yang masih perawan,
Ini gambaran kekudusan yang mau memperbaiki kerusakan itu. Kristus adalah jawaban dari kekacauan. Kristus adalah jawaban dari kekotoran. Kristus adalah jawaban dari segala yang kita sedang hadapi pada saat ini. Sehingga apapun yang dirancang oleh iblis, apapun yang sedang dirusak oleh manusia, Kristus adalah jawabannya. Kristus hadir untuk memperbaiki bagian itu. Sehingga hari ini kalau kita sedang ada dalam situasi yang serba tanda tanya, kita tidak tahu apa yang sedang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Kita percaya damai sejahtera, Kristus itu mahir memperbaiki bagian itu. Dia mau hadir dalam hidup kita membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya pergumulan kita, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ujian-ujian iman yang sedang kita hadapi hari ini, Kristus adalah solusinya. Ia membawa perbaikan dalam segala tantangan, segala pergumulan, segala kekacauan dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidupmu, dalam hidupku, untuk memperbaiki segala yang buruk, segala yang kacau, segala yang tidak bisa kita atasi. Ia hadir untuk mengatasi itu dan menyatakan kuasanya yang tak terbatas untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terpujilah Kristus. Kiranya Kristus menjumpai hidupmu dan membawa damai sejahtera dalam hidupmu, dalam hidupku, dan damai sejahtera itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami menemukan bagaimana Engkau hadir di tengah-tengah kekacauan. Engkau hadir memperbaiki situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan tantangan. Dan kami percaya apa yang Engkau telah kerjakan melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, Engkau akan kerjakan juga dalam misi mulia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Kiranya damai yang menjumpai hidup kami ikut dirasakan dengan orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami merasakan damai sejahtera, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami membawa damai dimanapun kami berada. Kami percaya akan pemulihan, akan mujizat, akan kuasa-Mu yang terus dinyatakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah Kristus. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada hari ini. Dan untuk menutup ibadah kita angkat satu pujian dari buku nyanyian nomor 387. Bersukalah Tuhan datang merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya, segenap alam nyanyi, segenap alam nyanyi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat istimewa yang kami temukan dalam ibadah ini. Kami menemukan bagaimana Tuhan telah memberkati kami, telah menolong kami dan menyertai kami dalam ibadah ini. Kiranya apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan.
Kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan, pemulihan-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Mereka juga merasakan damai sejahtera yang Allah berikan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau telah kerjakan atas hidup kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Advent yang kedua. Haleluya.